teman-teman, welcome back to Import IAI Muda Podcast. Kembali lagi bersama aku, Rarka Prisma Diva dari Staff of External Affairs dari IAI Muda Jawa Timur. Nah, melanjutkan segmen kedua di podcast kali ini nih, kita masih dengan tema yang sama, yaitu Unlocking the Secrets to Success in the Recruitment Process of Giant Corporation. Nah, pastinya kita udah kedatangan narasumber lagi nih, kedua yang akan membahas mengenai pengalaman kerja di perusahaan besar. Nah, langsung aja kita sambut kepada Mas M. Andika Mahendra, atau bisa dipanggil Mas Mahen. Halo, selamat pagi Mas Mahen. Selamat pagi. Ya, kenalan dulu. Oke. Aku Mahen. Ya. Gimana nih Mas kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, gimana juga kabarnya? Baik juga Mas, alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, seneng banget ya kembali ke IAI setelah sekian lama. Oke, mungkin sebelumnya Mas Mahen bisa menyapa teman-teman Import dulu nih Mas. Kameranya yang mana ini? Semua, yang itu? Oke, halo teman-teman sekalian. Semoga sehat-sehat semua teman-teman IAI yang ada di luar sana. Ya, perkenalkan, nama saya Mahen. Sekarang saya sudah bekerja ya di anak perusahaan dari Pokpan. Dulunya juga saya anak dari IAI juga. Ya, oke. Oke, dulunya di anak dari IAI juga nih. Yeah. Nah, waktu join di IAI itu di Gen berapa Mas? Terus staff apa waktu itu? Dulu masuknya awal di Gen 6, generasi 6. Terus di bidang R&D, Research and Development. Oke. Waktu mau join di IAI itu alasannya Mas Mahen itu apa sih? Dulu alasannya simpel ya, cuman mau cari temen aja. Soalnya nggak punya temen, nggak juga. Tapi ya gitu, ya yang pasti pengen nambah temen, pengen nambah sahabat, pengen nambah ya istilahnya pengetahuan lah. Apalagi khususnya kita kuliahnya di bidang akuntansi ya. Jadi ya pengen nambah pengetahuan di bidang akuntansi juga gitu. Oke, jadi gimana nih Mas? Udah nambah teman ya kan? Sudah, alhamdulillah banyak banget. Ya, temennya banyak banget. Oke, jadi setelah lulus dari universitas nih, terus udah lulus dari IAI juga nih, sekarang udah bekerja di anak perusahaan PT apa? Caron Pokpan tadi ya Mas ya. Nah, itu sebagai di posisi apa ya Mas tadi ya? Kalau aku sendiri sekarang kerjanya di posisi accounting officer ya, jadi karyawan bagian accounting. Gitu. Oke, untuk kesibukannya selain bekerja nih apa aja nih Mas? Dulu waktu belum sibuk-sibuknya masih bisa olahraga, sekarang cuman kerja aja. Sama ya nyambi-nyambi nambahin skill di brevet. Gitu. Jadi ikut juga brevet di IAI. Oh wow, jadi nggak cuman kerja juga ya teman-teman, jadi harus bisa nambah skillnya lagi gitu. Oke, buat sekarang buat perjalanannya setelah lulus itu kan bekerja itu awalnya gimana Mas? Bisa maksudnya bekerja gitu di PT yang sekarang, di perusahaan yang sekarang. Dulu awalnya sih gara-gara punya jejaring relasi yang lumayan, jadi dulu hobinya badminton. Jadi kebetulan juga ada teman yang sehobi yang dulunya juga kerja di Pokpan, dan akhirnya dapat lowongan dari beliau, dari teman saya, dari temanku, dan akhirnya dikasih apply, dan sekarang di sini kerjanya di Pokpan. Wah, jadi keren banget ya teman-teman, udah bisa kerja di perusahaan yang besar juga nih. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat Mas Mahen udah menyempatkan waktunya buat sharing session ke teman-teman Import kali ini. Nah, oke, sekarang kita menuju ke puncak segmen kedua kali ini yang akan membahas topik mengenai proses rekrutmen di dunia kerja. Nah, jangan lupa teman-teman untuk siapkan lagi notes-nya ya, dan juga pulpennya untuk menyimak sharing session dari Mas Mahen kali ini. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin Mas. Sebelum Mas Mahen akhirnya memutuskan apply di suatu perusahaan, Mas Mahen itu melakukan riset dulu nggak sih Mas? Oh ya pasti, soalnya kan tanpa riset tentunya kayak sama aja bohong kan, kita ngeblind istilahnya, maksudnya nggak tahu, tiba-tiba apply, ujung-ujungnya perusahaan apa yang kita tahu, ujung-ujungnya kayak istilahnya buta. Kita makanya harus riset dulu soal perusahaan yang akan kita apply. Ya contohnya bidang apa sih dia bergerak, itu paling penting. Soalnya nanti akan menentukan gimana cara kerjanya kita di sana. Itu. Terus habis itu lini usaha apa yang dijalani dia. Jadi dia jual produknya apa, produksinya apa, itu harus kita riset juga seperti itu. Terus lingkup anak-anaknya perusahaannya itu apa aja gitu.
kita juga harus tahu, istilahnya kan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, sama aja kita buta. Sama aja kita kalau misalnya pas interview, nanti ngangong-ngangong juga kan, sama aja. Gitu. Jadi penting riset itu. Oh iya, jadi nggak cuman dari budaya perusahaannya juga, tapi dari bidangnya perusahaan itu juga ya Mas ya. Itu sangat penting. Oke, untuk mungkin ada kiat-kiat dari Mas Mahen nih, buat mengidentifikasi keterampilan atau kualifikasi apa sih yang dibutuhkan untuk apply di posisi tersebut? Ya, untuk mungkin kiat-kiatnya untuk apply ya, yang pasti kita harus banyak-banyak refleksi diri aja. Itu yang pasti untuk di era sekarang, apalagi teknologi sudah maju, semuanya sudah berkembang, kita harus pintar-pintar refleksi diri. Kiranya kalau misalnya aku nih apply di perusahaan A, kiranya bergerak di bidang apa, terus kompetensinya apa yang dibutuh. Misal kita harus pandai, istilahnya punya pengalaman pegang ERP system, itu juga penting. Terus nggak hanya itu, nggak hanya soal pekerjaan, ya nggak hanya soal pekerjaan, sikap tentu juga harus diperbaiki. Contoh apa, harus disiplin. Terus habis itu istilahnya juga harus bisa jadi problem solver juga, karena di setiap perusahaan pasti ada aja tantangannya, pasti ada aja masalahnya. Nah itu juga pentingnya jadi problem solver di perusahaan itu. Jadi skill baik yang soft skill ataupun hard skillnya juga harus kita punya. Oh, oke. Mungkin dari soft skill dan hard skill yang udah dipunya dari seseorang buat apply itu, buat kita tahu kalau skillnya kita tuh cocok untuk apply di posisi tersebut itu gimana Mas? Mungkin kan ada kualifikasi dari di posisi syarat rekrutmennya gitu ya. Ya itu kita juga cocokkan juga sama istilahnya kualifikasi apa yang diperlukan perusahaan. Kan biasanya setiap apply perusahaan kan syaratnya kan ada banyak tuh, harus bisa ini, harus punya misalnya kemampuan istilahnya sertifikasi private A atau B, ya kan biasanya ada itu juga kita jadikan bahan refleksi diri kita. Oh begitu juga ya, gitu. Soalnya kalau misalnya biasanya perusahaan istilahnya mau menerima jika memenuhi beberapa kualifikasi tersebut kan, kayak gitu. Nah itu juga harus kita bandingkan sama diri kita. Oh kiranya kita nggak punya ini, nggak punya itu, ya kita harus perdalami sendiri. Oh jadi misal ada kualifikasi yang Mas Mahen belum punya, Mas Mahen akan penuhi dulu untuk apply itu ya? Setidaknya cari tahu dulu. Oh iya. Seenggaknya kita tahu, oh alah misalnya kualifikasi A ini tentang apa. Nah itu kita harus tahu, soalnya nanti ketika interview itu akan berpengaruh. Istilahnya gitu. Mungkin kalau udah apply di posisi itu, untuk membuktikan kalau kita tuh punya potensi yang lebih dari pelamar-pelamar yang lain, dari kualifikasi yang ada itu gimana Mas? Nah, kalau yang istilahnya poin lebih ya daripada pelamar lain, misalnya perbedaannya gitu kan. Kalau menurut saya, secara pribadi, kalau menurutku sendiri ya, kita nggak usah perlu untuk mencari istilahnya perbedaan diri kita di orang lain. Maksudnya yang penting kita yakin sama diri kita sendiri, apa yang kita punya kita maksimalkan, istilahnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita yakin, orang lain juga nggak bakal yakin mau nerima kita sebagai karyawannya. Oh begitu. Istilahnya gitu. Yang pasti yang kita punya, apapun skill itu yang kita punya, kita harus yakin. Kita ngomong harus lugas ketika interview, harus disiplin, istilahnya tegas menjelaskan apa yang kita punya secara apa adanya, jangan mengada-ngada. Itu sudah cukup bagi saya. Oke. Nah, menurut Mas Mahen, kadang kan dari HR itu memberikan pertanyaan wawancara itu kan beda-beda tuh Mas ke pelamarnya. Beda-bedanya apa? Misalnya kayak udah punya pacar belum gitu? Kadang ada yang Aku pernah loh ditanyain apa namanya, udah punya pacar atau nikahnya kapan? Kadang pertanyaan dari HRD itu nggak kira-kira. Jadi kadang di luar dari topik pekerjaan itu ditanyakan. Gitu. Jadi itu kalau pertanyaan seperti itu biasanya ngaruh nggak sih Mas buat proses rekrutmennya tuh? Kan pribadi kan ya? Ya kadang ada juga kualifikasi perusahaan yang mengharuskan jangan menikah dulu atau apa. Soalnya kan biasanya ada beberapa orang pribadi, individu yang ketika punya pasangan atau apa itu malah mempengaruhi kinerjanya mereka. Gitu. Jadi kadang berpengaruh juga sih. Gitu. Oke. Untuk selain dari tips-tips yang tadi itu, untuk wawancara, mungkin dari wawancara HR atau user, ada tips-tips lain nggak sih Mas buat mempersiapkan diri kita sebelum wawancara gitu? Yang pasti kalau misalnya yang dilamar, karena kita lingkupnya ada di Ikatan Akuntan ya, jadi yang pasti khususnya posisi akuntan kita harus istilahnya
menguasai paling tidak ini basic accountingnya itu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu apa itu basic accounting, jurnal debit kreditnya gimana, itu sama aja kita jadi lulusan accounting kayak sia-sia nggak sih? Iya nggak? Betul. Nah, ya itu. Yang pasti kalau misalnya kita melamar di posisi accounting, kita harus paham basicnya dulu. Oke, paling nggak basicnya ya Mas. Paling nggak basicnya, karena kalau misalnya mau dibolak-balik kayak gimana pun, pasti bisa jawab lah, istilahnya gitu. Apalagi kalau interviewnya sudah user. Kalau HRD paling ya istilahnya disuruh memperkenalkan diri aja, ya kan. Terus pengalaman kerja sebelumnya dan lain sebagainya, pokoknya soal pribadi, latar belakangnya diri kita sendiri. Tapi kalau sudah user, itu beda lagi. Soalnya lebih teknis yang dibahas. Oke, teknis dari akuntansinya itu. Betul. Ya Mas. Oke, untuk pengalaman wawancara dari Mas Mahen tuh waktu di PT. Sekarang kebetulan aku di PT Semesta Mitra Sejahtera, anak perusahaannya Pokpan. Oke, gitu. Di PT Semesta Mitra itu gimana sih waktu itu dari setelah wawancara mungkin kan sudah diterima lah untuk mungkin ada training lagi nggak Mas? Maksudnya setelah misalnya kita diterima, iya. Gitu. Pastinya ada. Pastinya kita ndak disuruh mulai dari nol sendirian, ndak, pasti ada trainingnya beberapa bulan ya istilahnya. Jadi untuk membiasakan atau beradaptasi sama lingkungan pekerjaannya, pasti sama pekerjaannya juga, itu pasti ada. Gitu. Jadi ndak usah khawatir, tapi yang pasti di langkah awalnya kita di interview itu harus meyakinkan ada basicnya itu tadi. Oke, mungkin untuk tips dari interview HR kali ya Mas. Biasanya dari yang saya dengar-dengar itu ada pertanyaan apa yang kontribusi yang bisa kamu kasih untuk perusahaan kami di masa depan. Nah, untuk tips menjawab pertanyaan seperti itu gimana sih Mas? Untuk kontribusinya ya di perusahaan masa depan, ya yang pasti kita harus mengenali diri sendiri dulu. Sejauh mana kita punya skill, istilahnya kan gitu. Jadi yang pasti seperti yang sudah aku bilang tadi, kita juga harus punya kemampuan buat jadi problem solver, gitu. Karena setiap perusahaan pasti punya tantangannya sendiri, punya masalahnya sendiri. Jadi mau nggak mau kita juga harus punya skill problem solver itu tadi. Jadi kita bisa kasih masukan, bisa kasih kritik, bisa kasih saran di perusahaan untuk jangka panjangnya mereka, istilahnya gitu. Nah, kalau nggak ada orang yang punya kemampuan problem solver, juga sama aja sia-sia juga. Oke, untuk misal untuk kemampuan problem solver itu kan termasuk soft skill ya Mas. Itu Mas Mahen mempelajarinya dari mana tuh? Ya, contohnya aja kita ikut IAI ini ya, kan IAI Muda. Itu juga salah satu cara kita istilahnya mengembangkan diri juga. Kan juga banyak tuh di IAI, misalnya kita mau buat acara, ya kan, atau membuat event-event untuk mahasiswa-mahasiswa lain. Pastinya kan di dalam proses membuat acaranya itu, eventnya itu kan juga ada tantangannya masing-masing. Di situ kita nanti melatih diri, maksudnya pasti ada setiap tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Itu salah satunya. Jadi ikut organisasi itu perlu juga. Oh iya betul. Selain dari IAI mungkin Mas Mahen dulu udah pernah join di mana aja nih Mas? Dulu kebetulan cuma di IAI aja sih. Cuman dulu aku penuh di IAI, totalitas di IAI. Ya itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, terkait LinkedIn, kan merupakan suatu situs profesional nih. Menurut Mas Mahen tuh penting nggak sih kita punya personal branding dari LinkedIn-nya kita? Terus gimana tips-tipsnya gitu? Nah, sebelum lanjut itu punya LinkedIn belum? Sudah. Terus gimana? Sudah ada sih Mas, cuman tidak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif. Nah itu LinkedIn atau profile LinkedIn ya. Itu juga sangat penting. Ibaratnya kayak kita punya rumah, punya pekarangan, ya kan. Kalau misalnya pekarangannya nggak bagus, mana ada orang mau mampir. Istilahnya kan gitu, ya kan. Jadi penting bagi kita buat istilahnya mempercantik atau memperindah CV dari kita sendiri, apalagi di sosial media seperti LinkedIn kan. Soalnya itu buat akses kita memperoleh informasi soal pekerjaan. Istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya LinkedIn tapi nggak dipercantik atau nggak diisi informasi selengkap-lengkapnya, itu nggak ada orang mau mampir. Istilahnya seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting buat punya akun LinkedIn, apalagi di era sekarang ya. Soalnya kan orang-orang pada post soal lamaran-lamaran kan di LinkedIn. Iya betul. Iya kan, pasti banyak banget. Aku yakin banyak banget. Soalnya nggak 1-2 orang yang kadang ngontek aku di LinkedIn.
Wow, Gitu. keren nih Ya, teman-teman. tapi ya mungkin ada beberapa, cuman kan tergantung kita cocok atau enggak soal pekerjaan atau tawaran itu. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan penutup nih ya Mas. Loh, udah tutup aja. Ya, untuk pertanyaan terakhir. Menurut Mas Mahen, apa keuntungan bekerja di perusahaan besar? Sebenarnya enggak ada untung atau ruginya sih, semuanya sama. Maksudnya kadang juga ada yang benefitnya tinggi, tapi lingkungannya enggak seberapa. Kadang juga ada lingkungannya enak, tapi benefitnya juga nggak seberapa. Jadi plus minus. Tapi ya ada juga orang yang dapat lingkungan baik, benefitnya juga baik, ada juga. Semua tergantung kita mensyukurinya kayak gimana. Istilahnya kan gitu. Soalnya jadi, itu tersendiri gitu. Jadi ya, kadang ada juga yang tekanannya tinggi, tapi ya gajinya juga sama tingginya kayak tekanannya. Jadi semua itu kadang selaras. Gitu aja. Mungkin dari pengalamannya Mas tuh kan udah bekerja di beberapa kali kan ya. Itu untuk gajinya nih. Ada Kenapa? kenaikan gak nih Mas nih? Ya pasti ada per tahunnya. Cuman ya tetap harus disyukuri. Wow. Oke, itu teman-teman sesi tanya jawab di segmen ketiga kali ini. Nah, akhirnya kita udah sampai di penghujung di segmen kali ini, di mana kita sudah mendapatkan wawasan baru terkait proses rekrutmen di perusahaan besar. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada closing statement dulu dari Mas Mahen. Ya, yang pasti sebelum kita nanti melamar pekerjaan ya, ini closing statementnya. Jadi sebagai mahasiswa khususnya, apalagi yang untuk semester-semester akhir, persiapkan diri kalian apapun itu. Kalau misalnya bidangnya accounting, perdalami accounting itu sendiri, basicnya seperti apa. Soft skillnya juga harus ditambah, tidak hanya hard skill. Jadi bekerja tidak hanya kita kerja pulang cari duit, enggak, tapi kita juga harus mampu menunjukkan diri kita sehingga perusahaan percaya, ya kan, untuk bahwasannya investasi mereka di kita itu dapat menguntungkan, istilahnya dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Itu. Oke, terima kasih Mas Mahen untuk pesan-pesannya. Jadi gitu teman-teman, jadi nggak cuma hard skill aja yang harus kita kembangin, kita juga perlu ngembangin soft skill, mungkin misal dari organisasi itu. Jadi nggak cuma magang dan juga organisasi itu juga penting ya teman-teman. Oke. Udah pinter. Terima kasih untuk Mas Mahen. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Import yang sudah menyaksikan segmen kedua dari podcast kali ini. Nantikan Import untuk segmen ketiga selanjutnya. Kita akan seru-seruan bermain games sama kedua narasumber kita. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube IAI Muda Wilayah Jawa Timur. Oke, kan gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup bisa jargon dulu nih Mas. Oke. Siapa yang mimpin? Mas Mahen. Gimana? IAI Muda Wilayah Jawa Timur gitu ya? Iya. Oke. IAI Muda Wilayah Jawa Timur. Muda berani berintegritas. Oke, aku Raharka sebagai moderator pamit undur diri. See you soon.